Sudah waktunya ganti oli, nah sekalian saya buatkan videonya agar kita sama-sama belajar mengganti oli kendaraan sendiri. Saya menggunakan oli mesin semi sintetik dengan tingkat kekentalan 10W 40 yang saya dapatkan langsung dari official store. Jadi saya tidak khawatir dengan keasliannya. Pada saat ganti oli, cari tempat parkir yang datar agar oli lama dapat keluar maksimal. Dan menunggu kondisi mesin tidak terlalu panas jika mobil habis digunakan. Nah, kebetulan saya tidak ada corong, jadi saya buat corong sekali pakai yang terbuat dari botol air bekas seperti yang saya gunakan agar aman saat menuangkan oli. Oli tidak tercecer. Ini saya tuangkan sedikit oli baru untuk mendorong sisa kotoran oli di bawah.
Saya hanya menggunakan 3 liter lebih sedikit, sedangkan yang saya beli ini isi 4 liter. Saya menggunakan kunci filter oli yang bisa digunakan untuk hampir semua ukuran filter oli mobil. Cukup simpel dan tidak terlalu besar sehingga enak digunakan di tempat yang sempit. Ketika saya ganti oli sendiri, sembari menunggu oli dikeluarkan, saya bisa memberikan sedikit treatment kaki-kaki mobil seperti ball joint, link stabil, T-rod, dan karet-karet lainnya. Dengan cara menyemprotkan silikon spray atau pelumas serbaguna untuk mengurangi gesekan, mencegah karat dan melindungi komponen karet, plastik, dan juga logam. Kaki-kaki bisa jadi lebih awet karena dilumasi secara berkala. Tutup lubang oli bawah, saya berikan sedikit seal tip ya, agar lebih aman dari rembesan atau kebocoran. Filter oli sangat dianjurkan untuk diganti setiap kali mengganti oli ya, agar mengurangi oli lama yang tertinggal dan filter dapat bekerja secara optimal.
saya lumuri oli baru pada seal karet filter dengan tujuan untuk melumasi, mencegah karet kering, dan mudah sobek sehingga saat dipasang seal menjadi licin, terpasang sempurna tanpa terjepit atau terlipat. Pengisian oli baru sesuaikan dengan aturan standar dari mobil, karena setiap mobil bisa berbeda-beda. Apabila oli diisi terlalu banyak dari standarnya, akan menyebabkan tekanan berlebih dalam mesin, bisa memperberat kerja piston, dan bisa mengotori busi dan ruang bakar, yang berujung pada menurunnya performa, tarikan berat, dan keluarnya asap putih pada knalpot. Sebaliknya, jika kekurangan oli mesin dapat menyebabkan gesekan berlebih, bisa overheat atau panas berlebih, hingga kerusakan parah seperti piston jebol dan turun mesin. Tetapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena mesin ada ambang batas toleransinya, yang bisa dicek pada alat ukur oli mesin utama atau dipstick. Ada tanda batas bawah minimum dan batas atas maksimum. Idealnya berada di antara tanda batas bawah dan batas atas. Jangan sampai oli berada di luar tanda batas tersebut ya. Kalau sudah selesai, pastikan kembali tutup oli sudah terpasang dengan benar dan tidak ada lagi yang tertinggal. Selanjutnya, jangan lupa mobil dinyalakan dan dipanaskan terlebih dahulu sebelum dijalankan agar oli yang baru tersebar secara merata ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton.